Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan hadirkan pembahasan terkait dengan trending topik apa yang diperbincangkan oleh warganet hari ini ya Febrian. Kalau kita melihat di Google Trend, ya. Yang pertama ini apa nih? Ini ada satu trending topik yang hari ini ada 2.000 pencarian berkaitan dengan erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Kenapa tidak ya Glory? Karena sudah 2 tahun erupsinya berlangsung fluktuatif, jadi warga ini juga dalam rasa yang was-was setiap hari, tidak bisa tidur tenang ya akibat erupsi ini. Dan selengkapnya pemirsa, seperti yang kita bilang tadi ya pemirsa dan juga Glory, kita membahas soal Gunung Lewatobi laki-laki yang mana sudah hampir 2 tahun. Ini erupsinya terus terjadi, fluktuatif, kadang dia tenang, tapi dia cukup sering juga mengeluarkan erupsi sehingga warga ini pun sudah 2 tahun dalam ketidakpastian. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang Glory dan juga pemirsa, sebenarnya Gunung Lewatobi laki-laki ini terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur NTT, kembali erupsi pada Jumat malam. Dan erupsi gunung itu berdampak tentunya pada kehidupan warga sekitar hingga kolom abu yang mencapai 10 km. Nah, pasca erupsi 2 kali pada Jumat malam itu dan juga di hari Sabtu dini hari, aktivitas dari erupsi Gunung Lewatobi laki-laki ini masih saja terus terjadi secara fluktuatif, Glory. Dan menurut pantauan hari ini ya Febrian, berdasarkan data dari PVMBG, periode pengamatan selama 6 jam terakhir, masih terjadi gempa hembusan dan juga ada guguran material. Aktivitas tremor menerus ini pun masih terekam dan warga tentu saja dihimbau agar tidak beraktivitas pada radius 7 km dari puncak kawah dan juga dalam radius sektoral 7 km ke arah barat laut, utara dan juga timur laut. Jadi sebaiknya aktivitasnya jangan berada di dekat-dekat radius 7 km ya. Tapi sebenarnya sedikit sulit juga karena kan masyarakat ini kan juga harus beraktivitas, jual beli, dagang, bertani di sekitar situ, dalam radius itu. Apalagi kan kalau kita ketahui sebenarnya lahan di sekitar Gunung Merapi atau Gunung Berapi itu kan lahan gambut yang cukup subur ya Gloria. Biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan bercocok tanam di situ. Nah, sebagian warga ini juga yang terdampak dari erupsi Gunung Lewatobi laki-laki akhirnya pun memilih untuk mengungsi di Posko Konga. Mereka ini merasa jenuh dan juga tenda pengungsian itu sudah sangat lama mereka tinggali sehingga terpaksa memilih untuk keluar dari posko pengungsian dan membangun tenda darurat di hutan Waidoko. Nah, kita simak ya pemirsa, ini merupakan perbincangan dari kontributor Metro TV Franciscus Girardusmolo dari Larantuka di Kabupaten Flores Timur dengan salah satu pengungsi warga yang berada di sana. Langsung selain warga yang sedang beraktivitas di luar ini, kita coba bertanya-tanya ibu-ibu mereka yang saat ini sedang beraktivitas di tenda darurat ini. Ibu, saya bisa tanya, ibu nama siapa? Maria Esther Keda. Maria Esther Keda. Nah, ibu asal dari mana? Asal dari Nobo sih. Oh, asal dari Nobo. Mengungsi selama ini di mana? Mengungsi di Konga, Pak. Tinggal di rumah warga, tapi kan terlalu banyak kakak tuh di dalam, anak-anak juga banyak, jadi pindah sampai ke camp. Pindah di camp sini. Ini sudah sejak kapan mama mereka bangun tenda darurat ini? Mau 1 bulan. 1 bulan. Kenapa sehingga mama mereka, artinya pemerintah sudah menyediakan posko lapangan, tenda darurat yang sudah disiap untuk mama mereka tinggal, tetapi mama mereka kenapa sehingga memilih untuk membangun tenda darurat di hutan Waidoko ini? Karena satu persoalan tuh kami kan makan tuh di dapur tagana, tapi paginya tuh kadang tidak ada makan pagi sampai saat ini. Jadi kami mau masak, baik kan ada kompor. Kalau tidak tuh kan masak di mana? Jadi kami pilih biar pindah ke tenda di sini supaya bisa masak pakai kayu api kah? Bagaimana kak mau cari jalan seperti apa kak? Kami agak nyaman begitu kan, terlalu ribut juga kalau di tenda umum begitu. Anak-anak juga ribut, kita malam juga kurang istirahat. Gitu, jadi kami pilih pindah di tenda. Ibu, di sini ada berapa kepala keluarga yang di tenda darurat ini? 2 kepala keluarga ini. Berapa jiwa? 6 jiwa. 2 anak sekolah SMA 1 dengan SD 1, SD kelas 1. Ibu, kira-kira apa yang sedang ibu mereka butuhkan saat ini? Kami butuh ini Pak, air minum bersih nih, biar kasih kami fiber kah untuk isi air minum di sini, biar kami ambil dari bawah kah, taruh di jalan kah. Itu kami butuh makanan Pak, soalnya makan pagi itu terlambat. Kalau jam siang itu kami antri nasi jam 1:30,
malam juga tidak tepat waktu, jam 7 kan setengah 8, kadang setengah 9 Pak kami makan. Jadi anak-anak mau butuh makan pagi, kami minta di logistik juga mereka bilang itu untuk anak-anak bayi balita, sasaran apa lansia. Jadi anak kami tidak butuh makan ke pagi pergi sekolah. Jadi kami butuh itu. Ibu, kira-kira harapan pemerintah seperti apa? Harapan kami pemerintah harus perhatikan kami lebih baik lagi. Memang kami kan banyak orang, jadi sekarang ini memang pemerintah tuh perhatikan kami begini. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi itu barusan adalah keluh kesah dari Betul. warga yang terdampak yang sekarang masih tinggal di pengungsian, posko-posko pengungsian. Mereka mengaku memang makanan, Sulit, bantuan makanan kadang suka terlambat ya. Jadi serba salah juga ya, apalagi pemirsa sebenarnya masih ada lebih dari 4.000 warga yang memilih untuk bertahan di tempat pengungsian dan hunian sementara pasca erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini tercatat sejak tanggal 1 Januari yang lalu. Bayangkan ini sudah bulan Juli, berarti sudah 6 bulan ya mereka hidup dalam ketidakpastian. Sementara itu ada sebanyak 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terdampak erupsi dan hingga kini pun ini ribuan pengendara yang akan melintas di kawasan masih itu. tertahan, ya. Ini juga penuh dengan material dari erupsi Gunung Leutobi laki-laki di sepanjang jalan Trans Maumere Larantuka, Gloria. Ada pula warga-warga ini masih trauma dan juga memilih jalur di pantai utara desa Walaimun menuju ke Kabupaten Flores Timur karena mereka khawatir erupsi gunung ini bisa terjadi kapan saja. Warga juga meminta agar pemerintah setempat ini memindahkan akses jalan nasional ke Kabupaten Flores Timur melalui jalur pantai utara, tepatnya di desa Wailamun, demi menghindari dampak dari erupsi gunung. Ini tentunya untuk perekonomian, pariwisata juga tetap lancar jalan ya kalau misalnya dipindahkan, harapannya seperti itu. Nah pemirsa, kita lihat lagi ya pemirsa ya, ini ada sejumlah warga di rumah-rumah di kota Mbai, ibu kota dari Kabupaten Nagekeo, ini juga merasakan dampak dari abu letusan Gunung Leutobi laki-laki. Nah, ada sejumlah rumah yang terkena dengan debu letusan Gunung Leutobi laki-laki dari atap hingga teras rumah sampai dengan kendaraan ya. Ini kita lihat nih ya. Ini tebal sekali pemirsa. Ketika kendaraan ini diletakkan di luar dan gunung erupsi sedang terjadi ya, maka ini pasti langsung diselimuti oleh abu sampai tebal sekali dan ini pun berbahaya ya untuk dihirup oleh anak-anak, tuh kan dekat sekali dengan anak-anak. Jadi bisa mengganggu proses pernafasan juga kesehatan ya. sangat terganggu, Gloria. Benar sekali. Dan terlihat juga langit dan persawahan dari masyarakat setempat yang biasanya cerah dan juga terang ini ketika pagi dan siang hari saat ini tampak kelabu karena terhalang oleh debu. Bahkan jarak pandang ini diperkirakan hanya mencapai 1 hingga 2 km saja. Dampak dari letusan kali ini yang dirasakan oleh masyarakat ini cukup signifikan jika dibandingkan sebelumnya, Febrian. Walaupun jarak lurus kota Mbai ini sekitar 163 km dari Gunung Leutobi laki-laki, namun karena akibat dari debu bertebangan ini cukup mengganggu aktivitas, terutama anak-anak yang mulai merasakan gangguan ringan pernafasan. 163 km tapi dampaknya seperti itu, apalagi dengan warga yang radiusnya ini sangat dekat, 7 km, 10 km, 30 km ya di sekitar lokasi Gunung Leutobi laki-laki, pastinya ini juga sangat membahayakan dan juga menginginkan sekali ada bantuan dari pemerintah, khususnya agar aspirasi mereka ini bisa didengarkan ya, Betul Gloria. sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.